Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, mudah-mudahan sehat semua. Sehat jasmani, rohani, ya, dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita saling doain ya. Sebelum segala sesuatu ya kita coba awali dengan baik adanya. Oke teman-teman, di sini ada Node Chrome Extension. Langsung aja nih teman-teman, buat apa namanya yang belum pernah mengalami sebelumnya, memang perlu coba saya sharingkan ya, membantu teman-teman yang belum pernah ya sebelumnya mungkin menjalankan project via Chrome Extension ini. Kadang suka mungkin yang belum pernah, akhirnya gimana sih nih, pusing nih, aduh gimana ini, gimana, nah kayak gitu ya. Jadi sebelum melangkah ke projectnya, kalau projectnya mungkin alangkah lebih baiknya dipecah satu-satu dalam per video lah ya, tapi ini saya hanya ngambil basicnya untuk memahami pengertian daripada dan fungsi daripada Chrome Extension. Nah jadi di sini sekarang kan project-project Devin ini lagi naik daun ya, lagi banyak banget project yang bisa digarap melalui Chrome Extension ini ya. Basisnya basis web teman-teman, jadi bukan aplikasi. Jadi gini, project crypto itu yang kita tahu kan ada tiga ya, yang bisa dijalankan di handphone ada tiga macam. Yang pertama modelnya aplikasi Android ya, jadi kita di Play Store download, kemudian daftar ya, intinya semuanya sama, semuanya hampir sama, tidak ada yang beda. Jadi semuanya melalui tahapan apa? Tahapan install, tahapan daftar, tahapan verifikasi akun, kemudian kerjakan tugasnya, selesai semua ya, sama kayak gitu. Cuman beda desain model daripada aplikasi atau web atau apalah, beda di situ aja. Tapi secara apa namanya? Basically sama lah, dasarnya sama. Beda hanya apa namanya teknik-teknik mereka aja gitu loh. Nah jadi project crypto yang ada di handphone itu kan ada tiga: aplikasi Android, kemudian ada Node Web Extension ya, yaitu melalui Chrome Extension, kemudian ada lagi yang tahun ini rame itu melalui bot Telegram ya. Jadi banyak. Nah kadangkala di handphone itu yang melalui Node Web Extension itu agak sulit diakses awalnya. Nah, namun sekarang dengan aja semakin meningkatnya update daripada web ya, web Chrome ini ya, jadi untuk Chrome extensionnya lebih mudah lah diakses, lebih mudah dipakai di handphone teman-teman. Jadi Chrome extension ini apa sih? Sebenarnya ini fitur teman-teman, fitur dari Chrome ya, browser Chrome, di mana fitur ini punya nilai tambah dari Chrome lah, intinya gitu ya, simpelnya gitu. Nilai tambah atau fungsi tambah dari Chrome browser ini. Untuk apa? Untuk apa namanya? Menambah aktivitas-aktivitas tambahan di luar daripada standarnya, kayak model penambangan untuk airdrop. Jadi melalui install ya, install manual kita yang harus install ya di Chrome Extension ini. Project apa misalkan, kayak misalkan kita kan aplikasi dia di Play Store, oh ada aplikasinya, download. Nah di Chrome juga sama. Jadi kalau misalkan ada developer nih untuk project crypto, ya udah di Chrome Extension ini apa namanya harus di-download. Nah nanti kita praktekkan ya contohnya. Jadi ini dulu yang harus dipahami sebelum kita jalanin project. Karena kalau misalkan langsung jalanin project bingung kan, ini Chrome Extension gimana sih? Intinya browser Chrome ini punya fitur yang namanya Chrome Extension. Fitur inilah yang bisa dipakai untuk para pengembang mengembangkan project kriptonya dan apa namanya memperluas daripada komunitasnya gitu loh. Nah kemudian yang ketiga itu bot itu Telegram, teman-teman banyak yang jalanin ya. Oke, nah untuk saat ini adalah kita fokus untuk Node Web Extension. Ya, tadi pengertiannya sudah saya sampaikan bahwa itu adalah pengaturan atau fungsi tambahan daripada Advanced Access-nya Chrome ya. Oke. Yang pertama yang harus kita setelah kita paham nih untuk Chrome Extension dulu ya. Nah kemudian selanjutnya itu misalkan teman-teman baik dari video saya atau dari teman kenalannya atau dari grup ada link. Nah di sana ada untuk promosinya adalah penambangan atau airdrop melalui extension. Nah nggak usah pusing.
Nah ini makanya saya dari awal dulu saya jelasin contoh ya. Nah contoh nih kayak gini, contoh kayak gini. Misalkan block base, Depin atau down network atau apa di sini kan ada Grace juga, ada mesh chain. Ini semua saya lampirkan di deskripsi teman-teman ya. Ada NodePay, ada Xenia dan sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi link seperti ini, artinya ini adalah barangkali teman-teman bisa join untuk memanfaatkan daripada project ini. Nah, link seperti ini yang diklik. Yang pertama, langkah pertama, klik aja daftar di browser biasa ya, di Chrome. Nah, setelah daftar, ketika memang di sini ada download extension, ini adalah link extensionnya, kita langsung bisa download di sana. Kemudian download validator juga sama. Semua intinya adalah tahapannya yang pertama ketika ada link seperti ini adalah untuk diklik ya, untuk daftar dulu. Bebas kalau daftar itu pakai Chrome boleh, pakai browser biasa lah. Intinya kalau misalkan kita patokannya nih mau ngerjainnya khusus untuk project-project kayak gini kita kumpulkan di Kiwi misalkan. Nah jadi untuk linknya itu kita daftar dulu di Chrome, nggak masalah, daftar aja dulu, daftar. Setelah daftar, kalau daftar nggak usah banyak inilah, nggak usah takut salah segala macam. Intinya pendaftaran setiap project itu semua hampir sama lah, nggak bakalan jauh. Paling yang digunakan apa sih? Nama, username, nomor telepon, email, apalagi ya paling itu aja, kode referral, selesai, semua sama. Jadi kita jeli aja lihat. Jadi setiap platform memang beda, tampilan pendaftarannya itu beda. Ada yang lengkap pakai nomor handphone, ada yang negara, ada yang apa gitu kan, ada yang simple doang. Itu udah nggak aneh lah. Itu saya pikir nggak perlu lah kayak terlalu dasar banget kayak gitu dibuatkan tutor. Teman-teman kalau ketemu link seperti ini udah langsung auto bisa daftar sendiri lah ya. Nah setelah daftar, jelas kita harus verifikasi email. Itu harus dibiasakan tahapannya seperti itu. Jadi setelah daftar setiap platform itu kita cek dulu email, verifikasi ada nggak. Kalau ada juga yang memang platform tidak memerlukan verifikasi email, ada juga. Nah tapi ketika memang itu ada notif ya bahwa kita harus verifikasi email, ya larilah ke Gmail, kita buka. Nah misalkan seperti itu. Kemudian setelah selesai daftar ya, kemudian setelah selesai verifikasi email, barulah nanti kalau di browser sebelumnya mau logout dulu, nggak masalah. Yang penting kita udah terdaftar nih, email udah terverifikasi, udah selesai, kita punya akun kan. Nah larilah ke misalkan kayak saya kan sentralnya di Kiwi. Nah saya misalkan lari ke Kiwi. Nah di Kiwi ini kita tinggal download extension. Contoh seperti ini teman-teman. Nah contoh seperti ini teman-teman. Ini jadi teman-teman kalau untuk di Kiwi intinya klik aja atau diketik di pencarian adalah Chrome Web Store .google.com atau Chrome Web Store aja nih yang tulisan ini nih. Nah teman-teman bisa lihat ya, bentar saya perbesar biar lebih jelas. Nah Chrome Web Store, ketik aja di pencarian, nanti keluar sendiri Chrome Web Store. Nah di Chrome Web Store tampilan di semua juga sama lah seperti ini. Ada Discover Extension Theme. Nah kita kan extension di sini ada pencarian kedua. Nah disinilah yang kita ketik, misal contoh di sini kita ketik Grace misal ya. Nah ini kan diketik Grace tuh. Oke kita start. Nah dia akan masuk ke ekstensinya Grace. Nah misalkan ini Grace Light Node. Kalau saya kan statusnya installed, ada ED belakang, installed berarti sudah terinstall. Nah klik aja di sini. Nah kalau yang belum terinstall, ini aplikasi di Chrome extension ya. Nah ini di sini tinggal add to Chrome saja. Kalau remove from Chrome atau melepaskan, ini adalah kita membuang atau uninstall lah. Kayak model aplikasi di Android itu kita uninstall. Kalau untuk install tinggal add aja di sini, kalau add to Chrome ya. Dan ini nanti akan ada tampilannya di titik pojok kanan setiap di saya pakai Kiwi ya. Misalkan contoh pakai Kiwi, saya kasih contoh aja. Nah, ini ada di sini ada extension. Apa aja yang sudah kita install ada di extension ini. Misalkan contoh seperti ini. Nah, kita coba lihat. Apa aja yang sudah kita install di Chrome. Nah, ini kan banyak nih. Nah, di sini kalau mau ngebuang tinggal remove ya. Ngebuang tinggal remove-nya ada down. Ada down, ada the speed, ada banyak lah. Ada Discord juga, ada Twitter, bahkan saya di sini sudah ya.
seperti ini ada Grace. Nah, ini adalah yang sudah kita install. Nah, sekarang kita kalau misalkan sehari-hari ini untuk mempermudah, kita lihat aja di sini lagi patokannya titik pojok kanan 3 atas ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini udah ada menu-menunya ya, aplikasi-aplikasinya tampil. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngerjain, kita klik aja di sini. Gitu teman-teman. Contoh misalkan saya klik Spark Light Node ya. Nah, ini dia akan masuk ke Spark ya, aplikasi Spark atau platform Spark. Nah, ini kan tidak terkoneksi nih. Kalau untuk node ini kan kuncinya adalah kita harus terkoneksi terus. Jadi kita harus kontrol. Memang dia nggak, ketika kita keluar dari sini dia langsung putus, nggak begitu juga. Ada juga yang sehari perlu dicek sehari sekali dia baru putus gitu. Kalau terlalu lama nggak kita buka, koneksinya terputus. Nah, kerjaan kita tiap hari ini jangan sampai terputus. Kalau via handphone begitu. Beda dengan via real node asli yang standby nonstop 24 jam 7 hari 30 hari ya, artinya tidak pernah mati. Beda, dia pasti on terus dan itu biasanya lebih cepat untuk penambangan atau mendapatkan airdropnya, rewardnya. Nah, kalau ini kan handphone kadang-kadang kan kita ngerjain yang lain segala macam, maka kan dia akan terputus. Apalagi kalau kita menggunakan VPN, biasanya ini akan terganggu konektivitasnya, makanya kita harus cek ulang. Ini connect Spark misalkan contoh seperti ini connecting kan. Nah, kalau ketika dia connected seperti ini, berarti ini udah jalan tuh earningnya, epoch earningnya udah jalan, udah selesai seperti ini. Yang lain pun sama, kalau misalkan sorry di bawah. Nah, ini sama semua. Kalau misalkan kita mau lihat dashboard ya, setiap ini pasti ada dashboardnya. Nah, kalau misalkan ini kan ada desktop dashboard, kemudian yang lain juga. Pokoknya setiap penambangan atau airdrop extension ini ada dashboardnya. Kita klik dashboard misalkan. Nah, dia akan masuk ke dashboard teman-teman. Semua ya. Jadi bukan hanya Spark Chain ini, Mesh Chain, kemudian apalagi tuh Blaze Chain, apapun itu yang melalui extension ini semua ada dashboardnya. Jadi untuk controlling dan mengerjakan misi. Nah, di sini ada dashboard, ada referral, reward, store dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ada juga teman-teman yang nggak perlu manual, mungkin di Kiwinya sudah masuk website duluan, sudah masuk dashboard duluan, sementara extensionnya belum download. Ini ada store, setiap platform biasanya ada store ya, ada store itu ada toko atau ada link download extensionnya. Ini ada web extension, tinggal klik aja, nanti diarahkan tetap ke yang tadi, ke yang sini. Nah, sebentar, ke yang extension. Nah, yang Chrome extension mana tadi? Wah, ini banyak ini kerjaan saya setiap saat, setiap hari. Nah, ini misal contoh. Nah, ini kan web store ya. Nah, jadi nanti diarahkan otomatis kalau dari dashboardnya. Kita misalkan masuk ke dashboard nih, nah, klik aja yang ada di dashboard untuk link extensionnya langsung ke sini. Nah, biasanya kita nggak perlu ngetik di sini, nggak perlu, kita langsung tinggal add aja gitu teman-teman ya. Jadi tahapan dasarnya untuk menjalankan daripada node airdrop via Chrome extension seperti itu ya. Jadi barulah nanti setelah itu setelah download extension ini barulah kita kerjakan tugas-tugasnya yang ada di Chrome extension itu. Misalkan contoh ikat medsosnya, kita dapat reward. Kerjakan misinya, kita dapat reward. Absen harian juga ada. Kemudian klik tombol miningnya juga ada. Misalkan kaitkan wallet, kita dapat reward juga, kita kaitkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak ribet kalau memang alur itu udah alur dasar ini dulu udah kita pahami. Ya, teman-teman mau garap project seperti apapun di Chrome ya, extension ini akan mudah. Tinggal teman-teman ngerjain misinya aja. Nanti kalaupun memang ada yang kendala, misalkan ini belum terikat apa segala macam, coba lagi besok. Kadangkala ada beberapa yang memang belum ready untuk mengikat ke apa, misalkan ke akun X atau ke platform medsos lain, misalkan belum ready banget, belum clear di sananya, belum rampung ya, kita juga nggak bisa ngaitin. Sabar, besok coba lagi gitu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman, saya rasa ini informasi saya sengaja saya bahas karena ada beberapa, saya yakin teman-teman yang belum pernah mengerjakan
project via Chrome extension mungkin akan kebingungan tahap awalnya seperti apa. Jadi kalau saya di video ini tidak bahas aplikasi satu-satu detailnya ya. Jadi saya hanya bahas masalah permulaan langkahnya saja seperti itu. Mudah-mudahan ini jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa bantu teman-teman, karena ya saya sih sekemampuan aja saya jelasin. Takutnya kan kadang ada yang bisa lebih clear ngejelasinnya, tapi ya beginilah. Artinya mudah-mudahan ini bisa lah dipahami, mudah-mudahan ya. Itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau menjalankan daripada project di web extension ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.